pemirsa, tentunya kembali lagi di Research and Education ya. Dan tadi kita juga udah membahas seputar aplikasi yang sudah Bapak Iqbal buat ya terkait dengan siswa yang ada di SMA 4 Kota Banda Aceh. Luar biasa sekali dan juga sangat memudahkan bagi mereka, bahkan kita aja tuh masih membutuhkan sekali vocabulary ini ya, gimana siswa-siswa yang sekarang gitu ya. Dan kalau gitu mungkin kita akan tanya lagi nih seputar tentang penelitian ya, masih dengan penelitian yaitu dampak positif nih yang Bapak lakukan ya terkait dengan penelitian Bapak. Dampak positifnya apa nih Pak? Ya. Jadi dampak positif yang kita berikan dari penelitian inilah yang pertama, tentunya karena penelitian ini mengarah kepada SMA, tujuannya kepada siswa. Jadi dampak positifnya adalah memberikan suatu kemudahan. Yang pertama, merubah suasana belajar. Ya, pastinya. Yang kedua itu dapat meningkatkan kepekaan siswa dalam memahami pentingnya teknologi hadir untuk membantu pendidikan. Mungkin satu lagi bisa saya katakan, dengan adanya penelitian ini, jadi guru dan siswa secara bersama-sama dapat memanfaatkan ini dalam ruang kelas. Iya, seperti itu ya Pak ya, kalau dampak positifnya. Karena memang sih kalau dunia IT, kalau dampak positif tuh cukup banyak ya, cukup memudahkan juga, yang pasti jangan dipakai sembarangan gitu ya. Karena biasanya nih ada apa, biasa tuh ada kalau di virus atau apa segala macam, nah itu dampak negatif ya mungkin ya. Dan itu mungkin hanya sedikit kalau dampak negatifnya, pasti dampak positifnya yang banyak dong ya. Dan pemirsa, kita juga mau tanya ya, mungkin Bapak Iqbal ingin meneruskan penelitian berikutnya. Nah, kalau kita boleh tahu nih, mungkin pemirsa di rumah juga mau tahu tema apa nih yang akan Bapak ambil kalau Bapak ingin meneruskan penelitian berikutnya. Terima kasih. Jadi terkait dengan penelitian berikutnya, ya mungkin ini baru selesai. Mungkin dalam minggu ini sudah coba kita pikirkan, yang tentunya mengarah mungkin bukan kepada SMA Alfi ya, tentunya kepada instansi ya. Yang intinya kepada kampung lah. Kampung, lebih ke masyarakat gitu ya. Jadi intinya membuat sistem informasi web desa. Iya, web desa, oke. Iya, jadi yang nggak tahu tentang dunia apa ya, Google segala macam itu akan tahu gitu ya bagaimana web itu sendiri. Nah, harapan Bapak untuk penelitian berikutnya Pak? Nah, harapan saya ke depan yang baru saya rencanakan dengan adanya nanti membuat satu penelitian yang mengarah kepada desa, yaitu membuat sistem informasi web desa. Pihak desa dapat menggunakan web tersebut untuk membantu mengelola manajemen desa dengan baik. Sehingga masyarakat secara langsung dapat menggunakan web tersebut dengan memanfaatkan tentunya Android, dengan adanya jaringan internet, sehingga informasi tidak lagi terpapar secara manual di papan mading ya, di kantor desa. Jadi bisa langsung mengakses, dan setiap informasi yang ada tersebut langsung tersalurkan kepada penduduk warga desa yang kita teliti nanti. Iya, pastinya ya. Jadi informasi itu terus update, mungkin mau jam berapapun itu langsung update gitu, nggak harus ditempel di dinding, di mading segala macam yang di tempat RT RW-nya itu kita nggak usah tanya-tanya juga, tapi langsung update nih, udah jam 12 malam tiba-tiba ada kejadian apa, kita langsung update gitu ya. Dan itu adalah harapan dari penelitian berikutnya. Dan tentunya Bapak sudah melakukan pengabdian juga ya Pak ya. Dalam bentuk apa sih Pak pengabdian yang sudah Bapak lakukan? Yang kita lakukan ini dengan judulnya pelatihan pembuatan sistem informasi akademik pada SMA Negeri 4 Banda Aceh. Yaitu mengarah kepada tempat yang sama ya. Kalau penelitian juga tadi ke sana, dan ini juga pengabdian juga mengarah ke sana ya, ke SMA 4 Banda Aceh ya. Berarti pengabdiannya adalah melakukan pelatihan ya Pak ya. Pelatihan itu isinya apa aja? Pelatihan itu kita melakukan pelatihan itu selama 3 hari. Nah, selama 3 hari yang kita tuju yaitu kepada guru, kepada guru dan operator. Nah, jadi bagaimana dalam pelatihan tersebut membimbing mereka cara membuat sistem informasi akademik dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, sehingga dengan adanya pelatihan ini setidaknya operator mampu membuat suatu sistem informasi akademik pada SMA tersebut. Ada materi-materi yang kita sampaikan juga, ada materi dalam bentuk file kita sampaikan menggunakan PowerPoint, dan juga berupa buku yang mungkin dari hasil pengabdian ini mereka bisa melihat bagaimana aturan-aturan, prosedur-prosedur cara membuat sistem informasi akademik dengan menggunakan bahasa pemrograman, cara membuat database, cara merancang sistem. Hanya saja waktunya ya yang mungkin sangat membatasi kami.
Hanya 3 hari ya? Hanya 3 hari. Nah, tapi insya Allah setelah 3 hari mungkin yang kita pilih di sana dan juga kita lakukan konsultasi dengan kepala sekolah, tentunya yang diserahkan itu guru-guru yang memang memiliki bakat, potensi yang memang sering memanfaatkan teknologi, yang masih muda-muda. Iya, yang masih muda-muda pasti lebih fresh ya, dan juga mungkin lebih mudah diajarin juga gitu ya. Nah pemirsa, mungkin kita juga akan tanya-tanya lagi tentang informasi dari dunia pendidikan yang ada di Kota Banda Aceh. Nah menurut Bapak sendiri nih, apa sih yang harus dibenahi ya terkait dengan pendidikan yang sedang dilakukan di Kota Banda Aceh ini? Terima kasih. Iya. Mungkin terkait dengan pendidikan ya, kalau kita melihat ya, Banda Aceh ini memang antusias ya. Setiap orang ya, orang tua kepada anaknya untuk melanjutkan perguruan tinggi, tentunya semua di kabupaten itu yang intinya dulu ke Banda Aceh. Iya, harus ya. Harus ke Banda Aceh. Kenapa? Karena tingkat memang di kota itu dalam penyampaian pendidikan, baik di perguruan tinggi, di sekolah, itu memang sangat bagus ya. Bukan kita katakan bagus di sini dan di desa tidak bagus. Nah, biasanya kalau di Kota Banda Aceh dia diberkati dengan guru-guru, mentor-mentor, dosen-dosen yang memang profesional-profesional. Nah, hanya saja kalau kita kaitkan dengan IT ya, yang sekarang masuk kepada era 4.0, sebenarnya pemerintah harus memanfaatkan dan membuat salah satu sistem yang memang dalam pendidikan tersebut memang harus menerapkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan apakah itu pada manajemen dalam pembelajaran, baik itu kepada guru itu sendiri, sehingga proses pembelajaran berpadu-padu searah memanfaatkan teknologi. Iya, yang pasti nih tadi juga Bapak sudah singgung terkait dengan 4.0 itu ya termasuk ya. Gimana tuh Pak tanggapan Bapak terkait dengan industri 4.0 itu sendiri? Iya. Industri maksudnya? Iya, industri 4.0 mungkin kaitannya dengan dunia pendidikan dan juga teknologi sekarang ini kan memakai 4.0 itu sendiri ya. Gimana nih Pak, sekarang ini kan harus, kita nggak mau hadapin 4.0 nggak mungkin, harus hadapin 4.0, gimana Pak? Jadi maksudnya begini, seperti saya sampaikan tadi, jadi kita kan sekarang masuk kepada era revolusi 4.0. Iya. Yang sebenarnya era revolusi 4.0 lebih mengarah kepada artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan ke industri ya. Tapi bukan kata dalam pendidikan tidak bisa diterapkan. Bisa diterapkan, hanya saja kesiapan dari insan yang terkait. Apakah itu dosen, apakah itu guru di sekolah, apakah itu pelajar, mahasiswa dan siswa, harus bisa menghadapi tantangan yang memang sudah ada di hadapan mereka sekarang, itu era revolusi 4.0. Jadi mau tidak mau mereka harus mengikuti perkembangan tersebut dengan cara mempelajari, apakah di sekolah, di perguruan tinggi dan di luar, mengunjungi perpustakaan dan membeli buku-buku, memesan buku-buku yang terkait, sehingga mereka dapat menghadapinya dengan baik. Dan kalau mereka tidak mengikutinya, tentunya mereka akan ketinggalan zaman. Karena teknologi itu terus berkembang, terus berkembang. Mungkin nanti berarti ada 4.1 lagi ya gitu ya Pak ya? 4.1 itu bisa jadi. Bisa jadi ya, kedepannya akan terjadi lagi, semuanya akan naik dan juga terus tinggi levelnya gitu. Jadi kita harus ikutin terus ya, jangan sampai ketinggalan zaman, jadi kesannya jadi gaptek gitu ya. Ya pemirsa, tentunya nih kita juga mau tanya, sekarang kan Bapak mengajar di Universitas Subudi Indonesia ya. Apakah Bapak sudah menemukan dan juga sudah bisa nih melihat ternyata Universitas Subudi Indonesia ini sudah melakukan 4.0 ini, sudah ada misalnya seperti program e-learning. Nah, itu apakah termasuk dengan 4.0 itu? Sebenarnya kalau kita katakan dengan sistem pembelajarannya, revolusi sekarang 4.0 ya, lebih mengarah kepada kecerdasan buatan. Tentunya pembelajaran e-learning itu lebih mengarah ya, maksudnya bukan langsung kepada 4.0-nya, tapi dia sudah masuk ke dalam pengembangan ke sana. Ya, sudah mengikuti pendekatan teknologi, hanya saja arahnya berbeda. Sedangkan ini dalam pembelajaran, kalau itu lebih kepada arah industri. Tapi yang intinya semua penting. Industri pendidikan berarti masuknya ya Pak ya. Dan mahasiswa maksudnya, dan mahasiswa juga sekarang sudah berlomba-lomba ya, mahasiswa kita yang dari Indonesia tentunya pada program sistem informasi dan teknik informatika yang sudah kita bimbing bagaimana ke depan ini dalam penelitian mereka skripsi, tentu mengarah ke sana. Sehingga mereka
hasil dari penelitian mereka mengetahui bahwa penting penelitian ini akan memberikan manfaat ini sesuai dengan perkembangan era revolusi 4.0 itu sendiri. Iya, berarti menurut Bapak mahasiswa di Universitas Budaya Indonesia ini sudah menghadapi ya 4.0 ini ya, sudah menghadapi pembelajaran di sistem industri pendidikan 4.0 itu memang ya. Kita dosen-dosen di sini mengarahkan ke sana ya. Jadi memang dosen-dosen di sini ternyata tidak ketinggalan zaman pemirsa ya. Jadi memang apalagi dosen teknik informatika. Jadi benar-benar harus menghadapi dan juga benar-benar harus mengajarkan ya bagaimana industri 4.0 itu sendiri. Walaupun hanya pengembangannya saja, tapi tetap itu ada kaitannya gitu ya. Oke, dan pertanyaan terakhir juga nih, apa sih pesan dan juga mungkin yang akan Bapak sampaikan terhadap mahasiswa Universitas Budaya Indonesia atau bahkan khususnya rakyat Aceh sendiri nih Pak? Mungkin untuk mahasiswa Universitas Budaya Indonesia dulu Pak, pesannya Pak, silakan. Mungkin pesan saya kepada mahasiswa Universitas Budaya Indonesia ya, tentunya yang menuntut ilmu pada program studi teknik informatika dan juga pada program studi yang lain ya, pada umumnya. Jadi janganlah menyerah dalam menuntut ilmu. Memang menuntut ilmu itu butuh perjuangan dan tentulah apa yang sudah Anda pilih sesuai dengan bidang Anda, teknik informatika dan sistem informasi pada Fakultas Universitas Budaya Indonesia, dan gapailah ilmu tersebut ya, bukan hanya di kampus saja dari dosen, dan coba kembangkan diri di luar dengan membeli buku, mengakses di internet dan melihat produk-produk yang sudah jadi yang dikeluarkan oleh dunia industri yang terkait dengan teknologi. Sehingga bagaimana harapan saya ke depan mahasiswa kita di saat lulus alumni setidaknya bisa berkarya ya, dan bekerja sesuai dengan bidangnya. Untuk rakyat Aceh nih yang sedang nonton, pemirsa yang di rumah, untuk rakyat Aceh tentunya setidaknya dapat mengikuti perkembangan era revolusi 4.0 ya, sekarang sedang berkembang, dan ambillah segi positifnya. Sebenarnya segi negatifnya tergantung pada si pengguna itu sendiri, bagaimana dia mengarahkan. Dan perkembangan teknologi pada saat ini berkembang sangat besar. Tentunya dengan perkembangan teknologi yang memang kita bisa mengarahkan potensi diri ke sana, tentu akan memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga kita harapkan ke depan kita di Aceh ini di saat selesai studi tentunya tidak menjadi kewalahan ya, maksudnya dalam mencari pekerjaan, sehingga dengan perkembangan teknologi sendiri yang ada pada dia bisa dia kembangkan untuk menghasilkan produk-produk yang mana dengan produk tersebut bisa memberikan bayaran untuk dia sendiri. Menguntungkan ya bagi diri sendiri. Iya, luar biasa sekali ya pesan dari Bapak Muhammad Iqbal, yang pasti positiflah memakai internet dan juga memakai sosial media ya, karena teknik informatika dan juga industri 4.0 itu kalau digunakan hal-hal yang negatif itu bakal buruk akibatnya itu pada diri kita sendiri. Jadi harus tetap terus positif menggunakan apapun ya, walaupun di dunia maya atau bahkan di dunia nyata sendiri gitu ya. Kalau gitu terima kasih Bapak Muhammad Iqbal sudah mampir ke studio kita dan juga berbincang terkait dengan informasi penelitian dan juga pengabdian yang sudah dilakukan oleh Bapak Muhammad Iqbal MKom. Kalau gitu saya Syarifah Ainal dan seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.